warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Eliza Kusumawati, calon guru penggerak angkatan 9 asal SD Negeri Sukatani, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seorang guru penggerak dalam menjalankan perannya harus mampu menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid dalam upaya mewujudkan murid yang merdeka. Konsep inti dalam penerapan budaya positif meliputi penerapan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan pelaksanaan segitiga restitusi. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasar tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakininya. Dalam menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang merdeka, berkarakter, berdisiplin, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seorang guru dalam menjalankan perannya harus mampu memahami 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Setelah memahami ketiga motivasi perilaku manusia, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi 1 dan 2, maka tergolong memiliki motivasi ekstrinsik atau dari luar. Guru harus mampu menumbuhkan dalam diri murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu 1. Sebagai penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Guru diharapkan mampu menempatkan dirinya pada posisi kontrol sebagai manajer, berkolaborasi bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dengan menerapkan restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, sehingga menghasilkan identitas sukses atau berhasil pada diri murid. Konsep inti selanjutnya yaitu membuat keyakinan kelas atau sekolah, merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan-pernyataan universal dan senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer akan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah atau di kelas melalui langkah-langkah: 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan modul budaya positif dengan 3 modul sebelumnya. Dengan terciptanya budaya positif, maka tugas guru melalui nilai dan perannya dalam mewujudkan visi menuntun anak akan berjalan dengan baik, karena suasana positif yang ada akan mendukung siswa untuk dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini? Saya telah memahami konsep inti tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti tersebut harus dipahami,
dilaksanakan dan diterapkan oleh semua guru di sekolah dalam menciptakan budaya positif. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Selama ini saya berpikir bahwa pemberian hadiah pada murid dapat memacu prestasi belajar siswa serta kreativitasnya, dan pemberian hukuman dapat mencegah murid mengulangi kesalahannya. Ternyata penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa selama ini guru banyak berada pada posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah? Saya menangani murid laki-laki dengan perempuan yang bertengkar di kelas karena saling ejek menggunakan nama ayah atau ibu. Beberapa murid perempuan bertengkar, bermula candaan yang berlebih dan saling mengolok-olok. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Termotivasi kuat untuk menerapkan konsep inti budaya positif ini di sekolah dan menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dengan mulai menerapkan posisi sebagai manajer, saya fokus pada murid, mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru. Murid termotivasi secara internal untuk memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Posisi penghukum dan pemantau. Saat itu masih ada sanksi dan hukuman yang diterapkan karena saya belum belajar tentang budaya positif ini. Perasaan saya biasa saja karena sanksi dan hukuman yang diterapkan adalah hasil kesepakatan siswa di kelas. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Saya mempraktekkan langkah-langkah segitiga restitusi dengan posisi sebagai manajer. Perasaan saya lebih tenang dalam menyelesaikan masalah murid tanpa menerapkan hukuman dan dapat meningkatkan komunikasi dan kedekatan bersama murid-murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Pernah. Saya melakukan langkah 1 dan 2 saja. Setelah murid mengakui kesalahan, mereka melaksanakan sanksi atau hukuman yang telah disepakati bersama. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain menerapkan budaya positif di sekolah, ada baiknya guru perlu mengomunikasikan hal ini kepada orang tua murid agar mereka dapat menerapkannya juga di rumah sehingga sekolah dan keluarga bersinergi mewujudkan murid yang berkarakter mandiri dan bertanggung jawab. Demikian video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.